Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas kenapa ada orang yang pulang dari Jepang bisa bawa ratusan juta, tapi ada juga yang pulang dari Jepang gak punya tabungan. Kenapa bisa gitu teman-teman? Jadi semisal nih, sama-sama bekerja 5 tahun di Jepang, tapi kenapa ada yang pulang bisa bawa tabungan atau bahkan bisa bangun rumah? Sementara ada juga yang pulang tanpa tabungan, padahal gajinya hampir sama. Kenapa bisa gitu teman-teman? Jadi yang pertama itu adalah gaji besar belum tentu tabungannya sama ya teman-teman. Jadi banyak orang yang mengira kuncinya ada di gaji. Padahal kenyataannya bukan cuma soal gaji loh teman-teman, tapi pengeluaran juga gitu loh. Terus yang kedua, kebiasaan kecil yang menghabiskan uang. Jadi semisal kayak ngopi setiap hari, apalagi yang kerja di lapangan kayak gitu kan, kombini setiap hari, nggak bikin bekal makanan kayak gitu untuk dibawa kerja gitu kan. Semuanya serba beli, serba beli. Jadinya pengeluarannya memang kecil-kecil kan, tapi kalau dikumpul-kumpulin bisa jadi banyak gitu loh. Kayak belanja online juga, terus jalan-jalan pas libur. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu, tapi kalau keseringan juga kan termasuk pengeluaran juga gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dipatokin karena gajinya sama, tabungannya juga harus sama lah gitu. Pencapaiannya juga harus sama lah, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu kan punya punya pengeluarannya masing-masing gitu. Ada yang suka jalan-jalan mungkin, ada yang suka belanja-belanja mungkin, ada yang suka makan di luar mungkin ya, atau ada yang suka main game mungkin, ke game capit-capit itu mungkin ya. Ada banyak kan, jadi nggak bisa dipatokin karena gaji kalian itu sama, terus kalian juga lamanya tinggal di Jepang itu sama, tabungan kalian juga harus sama lah. Banyak yang mengira gitu kan, tapi nggak bisa dipatokin seperti itu loh teman-teman. Terus yang ketiga itu adalah tujuan keuangan yang berbeda. Kenapa aku bilang gitu? Karena setiap orang itu tujuannya beda-beda teman-teman. Ada yang datang ke Jepang buat memang fokus ngumpulin duit, buat anak istrinya mungkin di rumah yang udah menikah, buat modal nikah mungkin ya, orang yang udah lama pacaran mungkin mau nikah belum ada modal kayak gitu di Indonesia kan, terus pergi ke Jepang cari modal buat nikah gitu. Mungkin ada juga yang buat bantu orang tua, ada juga yang pengen buka bisnis. Jadi ada banyak gitu tujuan-tujuan setiap orang yang datang ke Jepang itu gitu teman-teman. Ada juga yang cuman iseng-iseng doang, ada juga yang cuman datang ke Jepang ya mau menikmati Jepang lah gitu. Kayak jalan sana, jalan sini gitu, liburan ke sana, liburan ke sini. Ada juga yang mau belajar bisnis gitu teman-teman. Jadi ada banyak gitu. Jadi bukan cuman melulu soal duit gitu loh teman-teman. Tapi banyak yang mengira seperti itu kan gitu. Memang pada dasarnya kita itu datang ke Jepang kan memang untuk uang gitu. Tapi tidak setiap orang gitu loh teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat itu adalah kirim uang ke keluarga. Nah, balik lagi ke yang aku bilang tadi, kan tujuannya kan beda-beda gitu teman-teman. Jadi ada yang datang dari Indonesia itu memang dari keluarga yang membutuhkan seorang tulang punggung lah gitu ya kan. Baik yang mungkin ibunya udah nggak ada gitu, atau mungkin ayahnya udah nggak ada, jadi dia jadi tulang punggung kayak gitu. Mungkin kalau kerja di Indonesia kurang tercukupi gitu kan, jadi pergi ke Jepang untuk menafkahi keluarganya gitu teman-teman, menafkahi mungkin adiknya yang sekolah, atau mungkin ibunya yang sudah nggak bisa bekerja lagi, atau mungkin ayahnya kayak gitu. Jadi ya macam-macam gitu. Meskipun ya rata-rata memang gaji di Jepang ini memang rata-rata ya 10 ke atas, tapi itu tadi pengeluarannya beda-beda teman-teman, pemasukan juga beda-beda. Jadi meskipun sama-sama kerja di Jepang, tapi nggak semua perusahaan itu ada janggyonya, ada lemburnya gitu loh teman-teman. Jadi semisal si A kerja di perusahaan ini, si B kerja di perusahaan ini, si A itu pas gajinya banyak, padahal gaji pokoknya itu sama gitu loh. Tapi lebih banyak si A karena apa? Karena mungkin janggyonya banyak kayak gitu.
Atau mungkin potongan rumahnya lebih murah kayak gitu teman-teman. Atau mungkin juga biaya listriknya ditanggung perusahaan kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa disamaratain gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi ada juga si A dia ada masuk malamnya, si B nggak ada kayak gitu. Ya memang ada plus minusnya gitu. Mungkin si A yang masuk malam mungkin ya capek rasa dia mungkin kan, atau udah kayak mana gitu kan, pengen nggak ada masuk malam gitu. Tapi si B sebaliknya gitu teman-teman. Namanya juga manusia kan, pasti ada titik ketidakpuasan gitu loh, iya kan. Jadi nggak bisa disamaratain. Setiap yang kerja di Jepang pasti bawa pulang uang segini lah gitu. Soalnya tetanggaku kemarin udah bangun rumah, kau juga harus bisa lah kan gitu. Padahal nggak semuanya gitu teman-teman. Banyak apa namanya itu tadi yang aku bilang, banyak tujuan-tujuan orang itu berbeda-beda gitu loh. Terus yang kelima itu atau yang selanjutnya itu adalah skill mengelola keuangan gitu. Jadi buat kita yang di Indonesia yang nggak pernah megang uang sebanyak ini mungkin ya, selama kita kerja di Jepang kan kita gajian nih tiap bulan. Mungkin karena kita nggak di Indonesianya dulu nggak pernah pegang uang segitu, jadinya kita nggak bisa mengelola itu gitu loh teman-teman. Seperti itu. Jadi ada orang yang mungkin bisa mengelola keuangan gitu. Jadi setiap gajian nih, jadi gajinya mungkin yang 80% itu untuk ditabung kayak gitu. Yang 20%-nya lagi untuk biaya hidupnya kayak gitu. Mungkin ada yang caranya seperti itu kan gitu. Jadi yang 20% itu cukup nggak cukup untuk 1 bulan ditahanin dia gitu loh. Jadinya yang 80% tadi nggak dipegang, nggak disentuh sama sekali semisal kayak gitu. Jadinya bayangin aja kalau semisal gajinya kita taruhlah ya, kalau masih pemagang mungkin dia 12 atau 13 kayak gitu. Kalau 80% aja ditabung udah berapa kan kali 1 tahun gitu. Kurang lebih 80-an udah dapat. Tapi kan gak semua orang seperti itu teman-teman. Ada yang dia pengen nabung cuma 20% aja kayak gitu. Yang sisanya pengen dinikmati di Jepang kayak gitu teman-teman. Ada yang gajinya dikirim semua ke orang tuanya kayak gitu, disimpan ke orang tuanya. Terus dia sisanya untuk dia untuk dia survive lah di Jepang ini kayak gitu. Cukup gak cukup kayak gitu, dicukup-cukupin kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi semuanya tergantung kepada kepribadian masing-masing gitu loh. Jadi teman-teman semua yang ada di Indonesia gak bisa ngecap karena si A ini udah pulang ke Indonesia selama 5 tahun kerja di Jepang, pulang ke Indonesia bangun rumah mungkin atau bikin bisnis dia. Jangan kalian samain sama si B yang masih nanggung keluarganya gitu loh. Nanggungin keluarganya mungkin. Atau mungkin dia perusahaannya nggak ada tunjangannya atau apa segala macam, kan beda-beda gitu loh. Jadi banyak orang Indonesia itu yang seperti itu teman-teman, beranggapannya bakalan kaya lah gitu kalau kerja di Jepang. Nggak sama sekali teman-teman, tergantung sama kita gimana ngelola keuangannya gitu. Kalau kita cuman mungkin makan garam aja mungkin bisa cepat kaya kan, tapi nggak mungkin makan garam aja udah kerja di Jepang gitu loh. Makanan juga enak-enak kan gitu. Seperti itu teman-teman. Menurut teman-teman yang nonton ini gimana menurut kalian? Lebih penting menikmati hidup di Jepang atau fokus ngumpulin duit sebanyak mungkin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.